اقرأ كتاب الله ترقى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sininna umma sallam malabbi angkiri amasiri pun Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini. Karena kenapa? Karena rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua berupa apa? Berupa keimanan, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk menonton video ceramah saya kali ini, serta salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang membawa umatnya dari zaman yang paling terpuruk menuju zaman agungnya keislaman. Dengan panji yang bertuliskan, dengan bendera yang bertuliskan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi golongan manusia menjadi 3. Dan firman Allah berbunyi yaitu Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kami mewariskan dan kemudian kami mewariskan kitab itu pada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan. Dan itu adalah suatu karunia yang besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat tersebut sudah kita mungkin dengar bahwa ada 3 golongan. Apakah itu? Ya, yang pertama, zalimul li nafsih, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua, ada yang pertengahan. Dan yang ketiga, orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dan untuk penjelasannya kita bahas satu-satu dulu. Dan yang pertama dulu kita bahas yaitu zalimul li nafsi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Mungkin kita heran bahwa kenapa ada orang bisa menzalimi diri mereka sendiri. Mungkin maksudnya dalam ini mungkin menurut pribadi saya sendiri bahwa menzalimi diri mereka sendiri yaitu mereka berbuat yang tidak baik, yang mereka berbuat sesuatu yang haram sehingga berimbas pada mereka sendiri. Berupa apa? Yaitu balasan di akhirat atau balasan di dunia. Antara dua kemungkinan ini Allah membalasnya di sini di dunia atau nanti di hari kemudian. Dan menurut dari Al-Quran tersebut ada 3 juga. Ada 3 golongan orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang pertama, to kafire, orang kafir, yaitu orang yang tidak mau menerima ayat suci Al-Quran, yang tidak mau menerima syariat Islam meskipun dia telah tahu bahwa Islam itu benar. Dan orang
yang juga bukan non muslim. Dan yang kedua yaitu orang munafik. Dalam sebuah hadis, orang munafik ada 3 tanda-tanda orang munafik. Apa itu? Yang pertama Pak Bu yang sekalian, jika dia berucap maka dia berbohong. Nah, di sini kita mungkin sering melihat ada teman-teman kita sering berucap demikian, tapi lain juga yang dia lakukan. Nah, seperti itulah contohnya. Walaupun saya tidak menjelaskan sampai sedemikian rupa, kita mungkin tahu bagaimana ini. Dan yang kedua, jika dia berjanji maka dia ingkar. Ya ko mak janji wi dekna tepati. Pada ko mak janji pura piloro na palo masigi tapi waktu nalo masigi pura biasa. Nah, disitulah letak salahnya. Dan yang ketiga yaitu jika dia dipercayai maka dia hianat. Nah, dalam hal ini sering kita juga lihat bahwa seperti halnya pejabat-pejabat yang telah menjabat sekarang maupun yang dulu-dulu, dia telah berjanji di bawah Al-Quran, kitab suci mereka masing-masing, tapi apa jadinya? Mereka ada yang ditangkap korupsi dan kasus yang lain sebagainya. Nah, dan yang kedua, golongan manusia yang kedua dalam Al-Quran, yang dalam ayat Al-Quran yang tadi saya sebutkan, yaitu pertengahan. Mungkin yang pertengahan ini kita semua, karena yang pertengahan ini yaitu orang-orang yang beriman, orang Islam yang senantiasa melakukan syariat Islam yang wajib, tapi juga sering melalaikan syariat Islam yang sunnah. Tapi juga dia juga sering melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Yang ketiga yaitu orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Mungkin ini dalam pikiran kita seperti orang yang berada di atas rata-rata, Pak. Hadirin sekalian. Karena kenapa? Dia senantiasa, golongan manusia ini adalah manusia yang senantiasa berbuat kebaikan, yang jarang meninggalkan ibadahnya dari wajib sampai sunnah, dan dia senantiasa mengingatkan dirinya bahwa jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulannya yaitu dalam ayat yang tadi saya sebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, zalimul li nafsi, orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang menzalimi diri mereka sendiri mungkin kemungkinan besar yaitu orang nanti pada saat hisab kemungkinan besar dia akan masuk neraka. Yang pertengahannya itu orang-orang yang jika amal baiknya berat maka dia juga masuk surga, dan jika sebaliknya maka dia masuk neraka. Karena di sini kan amal kita ditimbang. Jika beda berat sedikit saja, mungkin kita bisa masuk antara salah satu dari kedua, yaitu neraka dan surga. Dan menjadi golongan yang ketiga yaitu faminhum sabiqun bil khairati biidznillah, orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan, orang yang senantiasa menghindari sesuatu yang dilarang oleh agama, menghindari sesuatu yang haram. Dan kemungkinan besar jenis orang yang ketiga ini, hadirin wal hadirat, yaitu orang yang kemungkinan besar masuk surga. Dan semoga kita semua yang menonton video ini bisa termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Dan sebagai penutup, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri dan orang yang membuat ceramah. Karena kenapa? Orang yang membuat ceramah ini sama-sama juga manusia. Dan jika kalau dari video ini Anda dapat pelajaran yang sangat penting, Anda dapat mengamalkannya, Anda dapat membuatnya menjadi pelajaran yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara saya dan video ini. Sekian dan terima kasih. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.